Perlu dukungan 500 miliar, ini yang akan dilakukan RSD Mangusada. Direksi Rumah Sakit Daerah atau RSD Mangusada Kabupaten Badung yang terdiri atas Direktur Dr. Iwayan Darta didampingi Wakil Direkturnya Dr. I Ketut Japa MM. Senin 12 Februari 2024 menggelar audiensi kepada Ketua DPRD Badung Putu Parwata. Selain memaparkan sejumlah program yang akan dilakukan pada tahun 2024 ini, direksi juga memohon dukungan terutama support pendanaan sehingga program-program yang dirancang baik untuk peningkatan pelayanan kesehatan kepada Krama Badung maupun untuk sumber-sumber pendapatan baru bisa dilaksanakan. Tujuannya menggelar audiensi, Direktur RSD Mangusada Dr. Iwayan Darta menyatakan, ini terkait rencana penambahan alat dalam waktu dekat ini. Pihaknya juga mengharapkan bantuan Ketua DPRD Badung untuk membantunya mengadvokasi rencana-rencana yang akan dikembangkan terutama terkait dengan sumber-sumber pendanaan yang dibiayai pemerintah, kemudian pendapatan yang diperoleh dari rencana pengembangan tersebut. Satu, terkait rencana pengembangan melalui waktu dekat yang kita akan laksanakan di 2024 ini mungkin advokasi daripada Bapak Ketua ikut membantu kami ke pemerintah mengadvokasi rencana-rencana yang kami kembangkan terkait tadi sumber-sumber pendanaan yang harus dibiayai oleh pemerintah, kemudian terkait pendapatan yang akan kami dapatkan dari rencana pengembangan wilayah tersebut biar jelas kami sampaikan ke pemerintah daerah sehingga pemerintah menjadi yakin bahwa kami gunakan anggaran tersebut untuk benar-benar pengembangan layanan di rumah sakit untuk meningkatkan layanan di rumah sakit. Soal program-program real yang akan dilakukan, Wayan Darta menyatakan, pengembangan layanan onkologi terpadu yakni penanganan kanker terpadu. Program lainnya berupa layanan pemulasaraan jenazah. Saat ini fasilitasnya masih terbatas padahal pihaknya punya sumber daya. Kedepan, dia berharap bisa dibantu penyediaan lahan dan pembangunan rumah dukanya. Ini akan menjadi sumber pendapatan baru bagi RSD. Satu lagi, pembangunan rumah singgah. Yang segera harus dilakukan itu pengembangan layanan onkologi terpadu, Pak. Onkologi terpadu ini penanganan kanker terpadu ada dari segi kemoterapinya sudah ada kami punya, dokter bedah onkologi sudah kami punya, ruang perawatan onkologi belum, tapi ini radioterapinya belum, Pak. Yang secara cepat harus diadakan. Nah, yang kedua terkait pelayanan untuk pemulasaran jenazah. Kami fasilitas kami masih terbatas dan sumber daya kami mempunyai, sehingga nanti ke depan harapan kami dengan dibantu untuk penyediaan lahan, kemudian pembangunan rumah duka, sehingga menjadi sumber pendapatan yang baru yang dapat meningkatkan pelayanan jenazah. Karena Bapak tahu kan di Bali itu jenazah tidak langsung dikubur ya, dititip 2-3 hari, sehingga yang realitas sekarang ini ada 20-30 jenazah pasti standby di setiap harinya, Pak. Dan itu tidak dapat freezer semuanya, hanya titip di pagi peti, suntik pemerintah taruh di luar freezer, Pak ini. Nah, itu yang harus kita segera harap potensi yang betul-betul meningkatkan pendapatan kita, Pak. Ditanya secara keseluruhan, jumlah dana yang dibutuhkan untuk program yang akan dilakukan, untuk alat radioterapi 105 miliar rupiah dan lahan sekitar 40 miliar. Tetapi jika dengan bangunan rumah singgah dan rumah dukanya hingga tuntas, pihaknya membutuhkan dukungan anggaran hingga 500 miliar. Sekitar 200-300 M lagi, kita gitu, Pak. Ya. Termasuk 105 untuk alat yang tadi dibilang itu? Untuk alat, kemudian lahan 40 miliar kurang lebih ya. Nah, tapi untuk sampai bangunan sampai yang tuntas mungkin 500, Pak. 500. Terus sampai bangunan yang rumah singgah dan gininya, Pak. Sama nama bangunan untuk rumah dukanya ya. Soal saran pengadaan radioterapi agar di KSO-kan, Wayan Darta menyatakan akan mengkajinya. Pengadaan lewat KSO memang bisa lebih cepat, namun benefit yang diperoleh hanya 30%. KSO-nya pun sifatnya jangka pendek 1 hingga 15 tahun dan alatnya tidak secanggih apa yang kita harapkan. Apa yang dia miliki, itu yang disediakan untuk RSD. Karena itu, pihaknya akan kaji lagi. Untuk KSO itu keuntungannya pelayanan lebih cepat. Lebih cepat, ya. Tidak menunggu proses mekanisme APBD perubahan atau induk ya. Yang kedua, benefit yang terdapatkan sedikit cuma 30% ya. Benefit, dan alat KSO-nya pun cepatnya jangka pendek ya, cuma 1-15 tahun. Kemudian
alatnya tidak secanggih apa yang kita harapkan kalau itu. Apa yang dia miliki itu yang dia sediakan untuk Yang kita, tidak dikasih. bisa kita meminta yang canggih betul-betul loh. Ya. Itu akan dilakukan sesuai dengan saran Pak Ketua. Nah, kami akan mengkaji Pak lagi ya. Karena selama ini kami dari tahun Januari sudah mencari rekan untuk KSO. Dari bilangan Kuanji Dalung Kuta Utara, Komang Yoga Wisnala Bali Viral News melaporkan.